lautan keilmuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Rasul, kepada Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Sebelumnya terima kasih kepada Ustaz Ilyas dan ikhwan dan akhwat sekalian yang sudah menjamu saya dengan keluarga hadir di sini dengan banyak jamuan dan insyaallah telah minum di sini. Nah, sebulan. Enggak, semalam aja. Anak saya sekolah baru. Nah, dari tema yang disampaikan oleh yang di broadcast oleh Ustaz Ilyas berkenaan dengan bi'tsah ataupun tujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabiullah Adam di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah. Sebagai khalifah. Kita sering mendengar bi'tsatun nubuwah, kita sering mendengar bi'tsatun rasul, bahkan kita peringati di dalam setiap tahunnya. Nah, coba kita tarik kembali ke belakang. Mulai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya di dalam pengutusan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam sebagai khalifah fil ardh di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, tentu Allah memiliki yang disebut dengan tujuan utama. Kita sering juga mendengar dari kalimat baginda Rasul bahwa tujuan diutusnya aku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ini nanti akan kita hubungkan. Nah, Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam diciptakan oleh Allah dan diturunkan di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah. Di sini dari para ulama, di sini dari para riwayat yang diambil dari riwayat An-Nabawiyah wal A'immah alaihi wassalatu wassalam, juga dari ayat Al-Qur'aniyah yang disimpulkan oleh para ulama, yang dimatrahkan oleh para ulama, bahwa Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam diturunkan di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah. Tujuan utama dan yang paling asas itu ada 5. Allah menyebutkan ada 5. Pertama, kita simak satu demi satu dan akan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai tujuan pertama untuk Adam alaihi salatu wassalam adalah meraih kesempurnaan pribadi. Masih global sifatnya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu misi kepada Adam alaihi salatu wassalam Abul Bashar ini, yang menjadikan yang beliau sebagai khalifah di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita adalah putra-putranya Adam, adalah kita harus mampu ataupun dapat meraih kesempurnaan pribadi melalui ibadah dan ubudiyah. Meraih kesempurnaan pribadi. Ketika kita berbicara tentang meraih kesempurnaan pribadi, yang kita sedang bicarakan adalah diri kita masing-masing. Saya, Anda, dan Anda tidak menengok kepada teman Anda yang ada di sampingnya, ataupun istri Anda, ataupun suami Anda, ataupun putra-putri Anda, ataupun tetangga Anda, tetapi pribadi masing-masing. Bahwa Anda diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pertama kali Adam alaihi salatu wassalam sebagai Abul Bashar, sebagai ayah daripada seluruh manusia ini, itu meraih kesempurnaan pribadi melalui ibadah dan ubudiyah. Sekarang yang disebut dengan ibadah itu apa dan ubudiyah itu apa? Karena dibedakan oleh para ulama berkenaan dengan masalah ibadah dan ubudiyah. Singkatnya, ibadah, katanya para ulama, perbedaannya dengan ubudiyah seperti pohon dengan buahnya.
pohon dengan buahnya. Ibadah adalah bentuk-bentuk nyata dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, ibadah yang lainnya puasa, ibadah yang lainnya haji, ibadah yang lainnya lagi zakat. Ini adalah ibadah. Ini adalah pohonnya. Artinya Adam diciptakan oleh Allah sebagai khalifah fil ardh, ini untuk melaksanakan segala kewajiban Allah dan menjauhi segala larangannya Allah, yang disebut dengan taklif oleh kita, tugas, kewajiban. Yang Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan sebuah tugas kewajiban yang kepada seseorang yang orang tersebut tidak akan mampu memikul. Itu pertama. Ibadah itu adalah segala kewajiban taklif, segala larangan harus ditinggalkan. Ini adalah ibadah. Lalu yang dimaksud dengan ubudiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa hubungannya? Allah perintahkan ibadah sebagai sarana. Ibadah sholat tadi, ibadah zakat tadi, ibadah haji tadi, sebagai sarana agar manusia bisa mewujudkan ubudiyah, bisa mewujudkan penghambaan kepada Allah. Tanpa adanya ibadah, tanpa adanya pohon, tidak ada berbuah. Harus ada pohon dulu, baru berbuah. Nah, dengan adanya sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia bisa mewujudkan penghambaan secara sadar, secara sukarela. Dengan kata lain, penghambaan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakikat dan tujuan dari ibadah. Jadi penghambaan itu adalah tujuan hakikat daripada ibadah itu sendiri. Sehingga ini tidak bisa diwakilkan. Anda mewakilkan kepada istri Anda nggak bisa. Anda mewakilkan kepada suami Anda nggak bisa. Anda akan berbicara ketika bangun jam 3, alhamdulillah untuk istri saya sholat tahajud, sudah diwakili. Nggak bisa. Tidak bisa perwakilan sholat tahajud oleh istri Anda atau oleh suami Anda. Penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah buah daripada ibadah sebagai sarana kepada Allah, adalah Anda wajib melakukannya sendiri. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Adam alaihi salatu wassalam meraih kesempurnaan pribadi. Jadi Anda harus memiliki yang bernama ibadah sebagai sarana untuk menggapai ubudiyah. Ubudiyah dengan sukarela, ubudiyah dengan ikhlas, ubudiyah dengan berkorban. Ini yang disebutkan yang pertama. Jadi yang pertama ini satu, personal yaitu Anda, individu yaitu Anda, individu yaitu saya. Tidak ada perwakilan. Contoh, untuk meraih yang bernama ubudiyah, mendapatkan kelezatan nikmatnya membaca doa Qumar, kemudian kita sedikit mendapatkan yang bernama kalimat-kalimat yang indah dari doa Qumar di malam Jumat ini adalah yang hadir di sini, yang tidak hadir, yang berhalangan. Ini tidak ada perwakilan. Bagaimana Anda bisa mewakilkan yang bernama puasa? Tolong wakili saya yang berpuasa. Wakil saya sholat tidak bisa, kecuali seorang ayah dan seorang ibu sudah meninggal, baru ijarah atau kewajiban anaknya itu hukum yang bernama fikih. Nah, karena darurat tersendiri, dalam sakit dan sebagainya. Selama itu yang bernama orang di atas kasur sekalipun tidak mampu bergerak, sholat adalah sebuah kewajiban, tidak bisa diwakilkan. Ini yang disebut dengan meraih kesempurnaan pribadi, dan itu harus masing-masing, laki-laki ataupun perempuan. Satu. Nah,
Tujuan Allah menciptakan Adam alaihissalam sebagai khalifah fil ardh. Yang kedua, setelah meraih kesempurnaan pribadi, melangkah, terus bergerak, berproses, maka yang kedua adalah Anda laki-laki, Anda perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan azwaja. Allah ciptakan dalam bentuk apa? Dalam bentuk berpasang-pasangan. Ini sudah menjadi sunatullah. Ini sudah menjadi kemestian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk yang bernama manusia disebut azwaja, yaitu berpasang-pasangan. Nah, katanya Rahbar Hamidullah ketika mentafsirkan dan mendefinisikan kata berpasangan adalah sebuah unit. Sebuah unit itu apa? Sebuah unit seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yang di situ adalah nomor 2, misi utama Adam diciptakan oleh Allah sebagai khalifah fil ardh, yaitu apa? Membangun rumah tangga yang sempurna. Membangun rumah tangga yang sempurna antara Adam dengan Hawa, antara Nabiullah Fulan dengan istrinya Fulana. Membangun rumah tangga, artinya azwaja adalah Anda berumah tangga. Anda statusnya sudah berbeda, yaitu sebagai suami, yaitu sebagai istri. Bukan lagi seorang perempuan dan bukan lagi seorang laki-laki yang tadi disebut dengan sendirian, berada. Ini azwaja, berpasang-pasangan. Ketika Anda sudah memiliki label suami, ketika Anda sudah memiliki label istri, artinya Anda berada di dalam satu unit. Satu unit apa? Satu unit yang misi Adam dijadikan khalifah fil ardh, itu nomor 2, yaitu apa? Membangun rumah tangga yang sempurna. Membangun rumah tangga yang sempurna artinya apa? Dalam Al-Quran litaskunu ilaiha. Dalam Al-Quran mawaddah, warahmah, wasakinah, ketentraman. Dalam Al-Quran juga ada, hadis juga ada, di dalam fikih juga ada tentang hak dan kewajiban yang bernama istri dan suami. Hak kewajiban ini adalah ibadah untuk menggapai apa? Menggapai yang bernama ubudiyah. Ubudiyah itu adalah ketentraman. Ubudiyah itu adalah rasa kasih sayang. Ubudiyah itu adalah rasa saling toleransi. Ubudiyah itu adalah membangun masing-masing ini, membangun rumah tangga. Anda berjalan, 2 kepala ini, laki dengan perempuan, suami istri berjalan. Bagaimana membangun ini? Nah, membangun ini harus sempurna. Membangun rumah tangga yang sempurna, nomor 2. Nah, berikutnya, ketika Anda sudah membangun rumah tangga yang sempurna ini, 2 ini, maka menginjak nomor 3. Yang tadinya Anda 1, kalau saya berikan contoh, Anda 1 ini, kalau ada papan tulis, saya bisa berikan papan tulis, tidak masalah. Ada 1 ini, berikutnya ada laki-laki kah, ada perempuan kah, berikutnya azwaja, berikutnya apa? Berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan, berarti 2 ini sudah. Rumah tangga. Nah, ketika sudah rumah tangga, ini berjalan terus, meniti jalan terus. Maka khalifah fil ardh yang Allah jadikan sebagai tujuan asas, di mana Adam itu dicipta, di mana Adam itu diutus sebagai rasul, sebagai nabi, yaitu apa? Yang bertiga, apa? Membangun keluarga yang sempurna. Kalau tadi kan rumah tangga itu suami istri. Sekarang disebut lagi melangkah kedua, ayat nomor 3 apa? Keluarga. Di mana? Di situ ada anak, dan Anda sudah bukan istri lagi semata-mata, ataupun suami lagi semata-mata. Tapi apa? Anda sudah menjadi ayah, Anda sudah menjadi ibu. Adam sudah menjadi ayah, Siti Hawa sudah menjadi ibu. Di bawahnya ada yang bernama anak. Maka yang ketiga ini membangun keluarga yang sempurna, artinya melibatkan bagaimana kita mendidik putra putri kita.
Bagaimana kita melibatkan yang bernama putra-putri kita memiliki adab. Bagaimana kewajiban seorang ayah, seorang yang bernama ibu. Bagaimana keharusannya seorang ayah dan ibu ini kita lahir anaknya memberi nama dengan nama yang baik, mengajarkan perkataan yang baik. Sebagaimana yang bernama Rasul mengatakan adabani rabbi bi ahsani ta'dibi, bahwa yang mengajari adab kepadaku, etika kepadaku adalah Tuhan dengan sebaik-baiknya adab. Jika Rasul pernah mengatakan bahwa al-um madrasatul ula, ibu adalah madrasah pertama untuk putra-putrinya, maka di sini sudah mulai berperan di nomor 3. Karena Anda sebagai khalifah bil ard yang disebutkan oleh yang bernama Allah di dalam Al-Quran, yaitu Adam alaihi salatu wassalam. Maka Anda menjadi pendidik di rumah tangga Anda. Maka Anda menjadi memiliki peran. Maka Anda menjadi seorang istri dan seorang ibu, seorang ayah dan seorang suami. Di sisi lain, musuh Allah, sistem jahiliyah, sistem syaitaniyah, sistem iblisiyah berjalan pula. Bagaimana berjalannya? Berjalan mereka bagaimana cara menghancurkan. Langkah nomor 2 tadi, rumah tangga dihancurkan, dicerai-beraikan, keluarga tadi dicerai-beraikan. Di antara bagaimana mereka mencerai-beraikan misinya Allah Subhanahu wa taala kepada Adam alaihi salatu wassalam, kepada yang bernama Hawa alaihi salatu wassalam, kepada putra-putrinya, kepada kita semua adalah apa? Mereka berusaha mengaburkan dan membunuh misi utama sebagai seorang ibu. Sudah tidak lagi berfungsi sebagai seorang ibu, tidak berfungsi lagi sebagai seorang suami, tidak berfungsi lagi sebagai seorang ayah, tidak berfungsi lagi bagaimana seorang anak memiliki beberapa penghormatan kepada kedua orang tuanya. Ini mereka berusaha seperti itu, sehingga kebebasan yang ada, sehingga berbicara maunya di dalam keluarga, antara laki, antara suami, antara ibu, ayah, antara anak dan sebagainya. Nah, di nomor 3 ini membangun keluarga yang sempurna melalui apa? Wabil walidaini ihsana. Wala taqul lahum uff. Kita didik kepada anak kita. Jangan sekali-kali kalian mengatakan kepada ibumu, kepada ayahmu. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Nah, bagaimana caranya berbuat baik kepada orang tua? Sekali, 2 kali terus kita mendidiknya. Mereka pun akan berusaha menghormati kita. Kita pun akan berusaha menyayangi mereka. Karena posisi kita sudah bukan membawa diri sendiri. Posisi kita bukan membawa hanya suami ataupun istri. Posisi kita sudah menjadi merek tambah. Sebagai suami, sebagai ayah, sebagai istri, sebagai ibu. Nah, ketika mengharuskan membangun keluarga yang sempurna di nomor 3 ini, maka ini kita sudah nomor 3. Nomor 3 sudah. Person kita sudah 3. Ada kita, ada istri kita, ada anak kita. Ada kita, ada suami kita, ada anak kita. Ini kita tidak berbicara jauh Palestina sana, tidak jauh kepada yang bernama Iran sana, tidak. Kita berbicara tentang yang bernama kita. Bahwa tujuan Allah mengutus Adam adalah menjadikan pribadi Anda yang sempurna, menjadikan keluarga yang rumah tangga yang sempurna, menjadikan keluarga yang sempurna. Ini tentunya satu poin dengan poin yang lainnya kalau dibahas satu persatu ya panjang. Ini kan kita maraton ini. Ini nomor 3. Nah, setelah kita ini berada pada posisi membangun keluarga yang sempurna dalam sebuah keluarga. Saya punya keluarga, Mas Zain ini punya keluarga, Ustaz Ilyas punya keluarga, Pak Haji Ahmad punya keluarga, Pak Syuhada punya keluarga, masing-masing ini punya keluarga. Oke?
Maka nomor 4 yang harus kita dengar. Apa nomor 4? Nomor 4 mengharuskan di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Adam sebagai utusannya khalifah bil ardh adalah apa? Mewujudkan masyarakat yang sempurna. Semakin luas, semakin lebar zonanya. Kita satu unit, Mas Zen satu unit, Pak Haji Ahmad satu unit. Maka kita bagian daripada masyarakat. Anda tidak bisa melepaskan saya keluar dari masyarakat, tidak bisa. Ini sudah menjadi sunatullah. Mau tidak mau Anda berada di situ. Anda berada dalam sebuah komunitas. Anda berada di dalam masyarakat. Oleh karenanya Anda memiliki keharusan mewujudkan masyarakat yang sempurna. Dengan apa? Dengan berkarya dan mengabdi. Anda harus berkarya, Anda harus mengabdi, Anda harus peduli, Anda harus berkorban. Malam yahdam bi umuril muslimin falaisa minhu, yang tidak mementingkan perkara kaum muslimin bukan perkara mereka, bukan urusan daripada mereka, bukan daripada kaum muslimin itu sendiri kepada kita Rasul. Maka kita harus peduli. Kenapa kita peduli terhadap tetangga? Kenapa kita peduli? Nah, ini masyarakat. Ini kita berada di masyarakat. Kenapa kita harus berkorban? Kenapa kita harus mengabdi? Kenapa kita bukan mengeksploitasi? Mengabdi. Kenapa seperti itu? Lihat bagaimana politik Tuhan itu. Politik itu ada 3, kata Imam Khomeini. Pertama, ada politik syaitan. Kedua, ada politik hewan. Ketiga, ada politik ilahiyah. Politik syaitaniyah dan hayawaniyah ini sudah pasti. Misi utama mereka adalah merampas, merebut kekuasaan, perut, mengenyangkan dan sebagainya, mendolimi dan sebagainya. Sementara dilawan oleh satu siasah ilahiyah. Apa siasah ilahiyah? Politik Tuhan. Bagaimana politik Tuhan? Politik Tuhan bukan mengambil, politik Tuhan bukan merampas, politik Tuhan adalah mengabdi. Lihat Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Tidak ada kata-kata merampas. Lihat Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Tidak ada kata-kata mendzalimi. Yang ada adalah mengabdi. Mereka mengabdi kepada masyarakat. Makanya Rahbar Hamidahullah menyebutkan yang paling terkenal kalimatnya itu dari muborese bo'adoi Islam khidmat bimadlumas, sebaik-baiknya pengabdian sebaik-baiknya perlawanan kepada musuh adalah berkhidmat bimadlumas, berbakti kepada masyarakat. Bakti. Kenapa? Anda bagian daripada masyarakat, saya bagian dari masyarakat. Bagian masyarakat mana? Kita dalam sebuah unit, yaitu anak, istri, suami harus memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Tidak ada Anda keluar dari rel yang Allah ciptakan, utus Adam sebagai khalifah di ardh. Mengabdi, berkarya. Bagaimana caranya? Berkorban. Makanya kata Imam Khomeini, siosatemo ibadatemo, siosatemo. Ibadah kami adalah politik kami, politik kami adalah ibadah kami. Jadi Anda melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang di situ Anda sholat sendiri, di situ Anda sholat sendiri. Tapi ketika Anda berada di dalam sistem wilayah, sistem Ahlul Bait, sistem yang bernama hukumah Islamiyah, maka di sini Anda disebut dengan siosatemos, ibadah adalah politik kami. Jadi langkahnya Anda sujud dan ruku, politik bukan Anda berada di gedung DPR dan ketika ada demokrasi dan lain sebagainya dan yang menghalalkan segala cara. Ketika menghalalkan segala cara, politik syaitonia dan politik hayawaniyah. Tapi ketika kita berbicara kepada yang bernama politik ilahiyah, siasah ilahiyah, yaitu mengabdi, maka kita bagian daripada masyarakat, kita memberi, kita mengabdi, kita berkorban, kita berkomitmen,
Berkomitmen terhadap siapa? Berkomitmen dalam sebuah komunitas. Di sini ada yayasan yang disebut dengan apa? Yayasan Bina Amal. Ya, Bina Amal. Maka kita harus memiliki iltizam, memiliki komitmen. Komitmen bagaimana? Dalam sebuah komunitas. Kita adalah masyarakat. Anak kita, istri kita, suami kita. Bahwa untuk apa? Kan begitu? Untuk apa? Untuk bermasyarakat. Agar mereka kenal terhadap apa? Terhadap apa yang disebut dengan doa kumel. Agar mereka kenal terhadap nama. Bagaimana cara Yausyarul Kabir di malam-malam Ramadan. Bagaimana berinteraksi dengan yang bernama teman-temannya. Ini sebuah keharusan. Gak bisa kita berdiri sendiri dan berjalan kemudian masing-masing. Gak bisa. Anak kita harus dibawa. Berikan mereka kelas tersendiri. Untuk apa? Untuk saat ini kita sedang bermasyarakat. Makanya nomor 5 adalah mewujudkan masyarakat yang sempurna. Dengan berkarya dan mengabdi berarti memiliki apa? Memiliki mental memberi. Mampu tanpa ada aling-aling. Bagaimana Imam Ali Muhammad memberi? Bagaimana Imam Ali Muhammad Imam Hasan itu sampai terkenal dengan al-jawad ataupun kedermawanannya. Kita biasa mendefinisikan dermawan itu dengan cara apa? Dermawan itu adalah ketika ada orang yang datang meminta lalu kita beri. Itu bukan dermawan. Imam Hasan al-Mujtaba itu mendefinisikan dermawan dengan cara al-atiyah qabla masalah, memberi sebelum masalah itu datang. Jadi orang itu belum nyampe ke kita tentang masalahnya, kita sudah menyelesaikannya masalah orang lain tersebut. Itu adalah dermawan. Seperti itu. Banyak kisah-kisah yang mencerminkan kepada kita tentang kedermawanan yang ada pada mereka. Ada kuliah. Nah, ketika kita mengabdi kepada masyarakat dan kita bagian daripada masyarakat, dengan masyarakat siapapun dan kapanpun, tapi tetap kita harus memiliki sistem. Sistem apa? Sistem bermasyarakat bagaimana? Kita punya pemimpin kok. Kita bermasyarakat, kita tak pemimpin kok. Itu panjang lagi pembahasannya. Berikutnya, setelah kita menuju nomor 5 yang terakhir, setelah kita 40 menit berjalan, setelah kita mewujudkan masyarakat yang sempurna, maka berikutnya adalah nomor 5. Nomor 5 adalah mengelola alam secara sempurna dengan cara mengelola sumber daya melalui ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk kemaslahatan bersama. Mengelola alam, bagaimana kita tidak zalim terhadap alam sehingga tidak banjir. Ini yang zalim itu manusia, yang merusak alam itu manusia. Nah, bagaimana kita memiliki masyarakat yang bisa mengelola? Adam alaihissalam diutus di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk apa? Untuk kekayaan alam ini untuk dikelola secara adil dan bijaksana. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Alam bukan warisan, tapi apa? Tapi amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sumber daya dikelola dengan prinsip keadilan, keseimbangan pun akan terjaga. Dan ketika dikuasai oleh kerakusan, maka kehancuranlah yang akan datang. Kerakusan berangkat dari mana? Yang pertama tadi. Yang pertama, kita mau digeret untuk menjadi pribadi yang sempurna, tidak ada. Terjadi rakus. Laki-laki rakus, wanita rakus, bersuami, menjadi keluarga yang rakus, memiliki anak yang rakus, memiliki masyarakat yang rakus, hancur. Kita punya kewajiban. Kewajiban kita bukan hanya sholat. Kewajiban kita bukan hanya sampai ke tempat usaha ini untuk melaksanakan doa kumel. Kewajiban kita banyak dan kita mampu melaksanakannya. Jika al-haqqu bila nizam yadribul batil bidham, jika yang bernama kebenaran itu tidak terorganisir, maka bisa terhancurkan
oleh kebatilan yang terorganisir. Sistem ilahiyah, sistem wilayah, sistem ahlul bait, sistem wilayatul faqih ini sudah betul-betul terorganisir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mencari yang lain? Ayo berjalan di sini bersama-sama. Ayo kaji bersama-sama untuk menjadi pribadi yang agung, menjadi pribadi yang bisa melaksanakan kesempurnaan hidup untuk sampai kepada tujuan. Yang berikutnya kita bisa saling membimbing antara laki dan suami kita, antara suami dan istri kita, kemudian bisa membimbing kepada anak kita, antara keluarga, kemudian antar rumah tangga, antar keluarga. Tapi setelah saya keluarga, kemudian berikutnya adalah masyarakat lalu kita akan mengelola yang bernama alam semesta ini dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selesai. Allah akan berikan itu semua. Lihat, kita tidak bisa menutup mata. Siapapun tidak bisa menutup mata. Lihat bagaimana revolusi Islam itu terjadi oleh Imam Khomeini rahmatullah taala alaih. Sekarang dilanjutkan oleh Rahmatullah. Berapa tahun mereka memiliki yang bernama sistem dan bisa menguasai yang bernama dunia ini. Hanya 40 tahun saja. Yang tadinya Amerika, yang tadinya Indonesia, yang tadinya bernama Soviet, yang tadinya. Mereka menjadi adidaya timur dan barat sekarang dikelola oleh yang bernama mau syarat mau diakui ataupun tidak oleh yang bernama masyarakat dunia. Silakan. Iran sekarang yang mengendari. Trump dan musuh Allah Subhanahu wa taala serta Zionis bukan tidak mau menyerang Iran, tapi karena tidak mampu menyerang Iran. Itu saja. Kenapa? Dikelola. Bagaimana itu bisa terjadi? Satu kalimat dari Imam Khomeini, sebelum terjadi segala sesuatu, sebelum ada rudal, sebelum ada bisa membuat rudal Iran, sebelum bisa membuat Israel sebagainya. Imam Khomeini lihat, karena keluar daripada madrasah Karbala ketika diancam, kalian semua kalau tidak nurut kepada kami, kata pembaca, kami akan boikot kalian semua. Kata Imam Khomeini, 40 juta, saat itu rakyatnya 40 juta, 40 juta rakyat kami Iran sudah terbiasa dengan Ramadan. Kami adalah putra-putra Ramadan dan terbiasa dengan puasa. Oh, masihnya iya juga, kami akan perangi. 40 juta, kata Imam Khomeini, rakyat Iran sudah terbiasa dan merindukan kepada syahadat. Kami putra-putra Karbala. Dengan ini sampai saat ini tidak ada yang berani memutik itu semua. Baik itu barat ataupun timurnya, bahkan sekarang dunia sekarang melek mata bahwa siapa ya sebenarnya yang sedang mengelola alam dunia ini. Karena mereka memiliki yang bernama pemimpin, mereka berada di dalam sistem, mereka memiliki pribadi-pribadi, memiliki keluarga, memiliki rumah tangga yang mawaddah, orang masakinah, semua dan bisa mengelola yang bernama alam semesta. Kalau keseluruhannya jauh, ada yang pernah ke Iran sana turun pasir tapi di sini lempar singkong saja sudah menjadi tumbuh kesuburannya. Tapi bagaimana mereka mengelola itu semua? Iran adalah segala-galanya. Buat kita semua insya Allah ta'ala dihadirkan juga untuk menghadirkan dan cepat dipercepat ya zuhurul imam zaman Allah ta'ala Raja Syarif. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.